Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya lur. Di sore ini, di cuaca hujan ini lur, lagi hujan ini, tempat saya deras, lumayan deras. Nah, ini waktu menunjukkan pukul 4:30. Saya mau kasih pakan ini lur, entok-entok saya lur. Langsung saja kita kasih pakan lur. Nah, ini dia lur, pakan-pakannya lur. Kita kasih pakan lur. Jangan rebutan. Ambil lagi lur nih. Oke. Ambil lagi lur, satu lagi lur. Nah, taruh sini lur, biar nggak berebutan. Berhubung cuaca hujan, saya kasih pakan di bawah kandang ini aja lur, biar tidak terkena air hujan entok-entoknya lur. Ini alhamdulillah lagi pada kumpul semua ini, yang baik yang ram, yang lagi ngiring ini anak-anaknya, terus jantannya udah pulang. Ini pas banget saya kasih pakan ini. Jadi di dalam budidaya entok, baik budidaya apa saja lur, yang penting kita bisa menyiapkan pakannya, insya Allah peternakan kita akan maju lur. Contohnya ini ilmu budidaya peternakan itu ada berkesinambungan dengan ilmu perkebunan juga lur, atau pertanian. Jadi pertanian sama peternakan itu ikatannya sangat kuat lur dalam memperoleh pakan. Contohnya kita bertani padi kan, kita proses bisa menjadi beras, bisa buat makanan pokok kita sehari-hari, dan hasil dedaknya itu dari penggilingan padi bisa buat pakan ternak. Nah, itu kan berhubungan banget itu. Pertanian dengan peternakan itu hubungannya sangat bagus sekali lur. Tidak hanya entok saja. Misal kita pelihara merpati nih, contoh ya. Alangkah bagusnya kita juga harus bisa belajar berbudidaya jagung. Kita harus berkebun jagung itu lur. Nah, itu sangat bagus. Kalau kita pelihara merpati, kita juga punya perkebunan jagung. Jadi pakannya kita bisa siapkan itu lur, tanpa ya dengan biaya yang mungkin lebih sedikit. Dengan kita punya merpati, kita bisa berkebun jagung, kita udah bisa menyiapkan pakannya. Atau budidaya kambing, kita harus juga belajar bisa membudidayakan rumput gajah lur. Jadi kita tak perlu capek-capek mencari rumput jauh-jauh, kita bisa budidayakan rumput itu. Itu sangat bagus apabila kita bisa menguasai ilmu pertanian dan perkebunan, pertanian dan peternakan ini lur. Dengan bertani kita bisa secara langsung kita bisa mengasih makan ternak-ternak kita dari hasil pertanian kita, dari hasil perkebunan kita lur. Contoh budidaya sapi atau yang lain-lain, kita juga harus bisa berbudidaya rumput lur itu, atau enggak padi. Itu kan
bekas-bekas pohon batang padi kan sapi kan suka itu. Nah, itu bisa buat pakan. Terus misal budidaya ikan gabus, ikan lele, ikan arwana, nah, itu kita harus tahu itu pakannya apa. Kalau arwana, gabus, lele itu pakannya pasti daging ya. Kita juga harus bisa berbudidaya cacing sutra, budidaya keong, budidaya katak sawah, itu kan. Jadi secara tidak langsung peternakan kita akan maju lur, dengan kita menyiapkan pakannya itu secara gratis lur. Jadi banyak peternak mungkin yang mengeluh pakannya mahal. Nah, karena kita harus bersama-sama belajar cara mengatasinya gimana. Mau budidaya apapun, kalau kita bisa mengatasinya ya insya Allah akan terus berjalan lancar. Itulah yang saya sebutkan tadi, budidaya merpati. Kalau kita ngeluh ini pakannya jagungnya mahal, ya kita harus mau nggak mau belajar berbudidaya, berkebun jagung gitu kan, itu buat pakan merpati. Kalau arwana, lele, ikan gabus, kita harus bisa berbudidaya seperti ya cacing sutra atau keong gitu kan, katak sawah. Kalau misal berbudidaya ikan-ikan gurami, ikan nila, nah, kita juga harus tahu itu pakannya apa. Kalau grame, ikan nila itu biasanya pakannya daun-daunan lur, seperti daun singkong, daun ubi, daun kangkung, daun talas, itu talas sente, lumbu sente, sayur-sayuran. Kalau itu kita juga harus siapkan itu lur. Insya Allah apapun peternakan yang kita tekuni akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Pakannya mahal ini kita harus siapkan itu lur. Itu nanti kalau udah berkembang peternakan kita baru kita nikmati hasilnya lur. Kalau saya sebisa mungkin apa aja saya budidayakan ini lur. Merpati, entok, ikan saya budidayakan. Cuma yang belum ada di kandang saya cuma ayam. Nanti insya Allah mau bikin kandang ayam tapi terpisah dengan entok. Tidak hanya di peternakan, saya juga hobi menanam-nanam seperti cabai gitu kan, yang pokok kita biasanya gunakan di dapur-dapur, cabai gitu. Di sini baru cabai sih, rencana pengen budidaya apa ya, jahe gitu kan, kencur, itu penting lur buat dapur. Nah, itu ada pandan juga. Jadi kalau ada lahan kosong kita manfaatin itu lur buat perkebunan atau peternakan, itu sangat potensi sangat bagus untuk kedepannya lur. Itu. Ini hujannya cuma sebentar doang tapi masih
Langit masih mendung ini, cuma gerimis sebentar. Mungkin nanti malam atau biasanya pagi langsung hujan kembali deras. Jadi mau budidaya apapun intinya kita harus siapkan pakannya juga lur. Kalau mau pakan yang gratis ya kita juga harus satukan ilmu itu, ilmu peternakan dan ilmu perkebunan pertanian lur. Karena hubungannya sangat erat sekali itu, peternakan dan pertanian dan perikanan itu sangat erat hubungannya. Karena yang dibutuhkan hewan-hewan itu kebanyakan ya di sektor perkebunan itu. Entok membutuhkan dedak dari padi dari pertanian kan ya. Terus ikan gurame, ikan nila juga sukanya daun-daun, singkong, daun talas, daun ubi, daun kangkung, itu kan ada hubungannya dengan perkebunan. Kita harus siapkan itu lur kalau ingin mendapatkan pakan yang gratis. Oke. Ya segitu saja lur, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Salam budidaya, tetap semangat lur. Dalam musim apapun, hujan, musim kemarau, tetap semangat. Cukup sekian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.